Hai semuanya, selamat datang kembali di channel 7 Garage bareng saya Dana. Nah, hari ini kita akan mengganti tali kopling dari motor Yamaha Fiction tahun 2012. Jadi di sini sudah ada barangnya, ini original spare part. Harganya di sini kemarin kita dapat di harga 35.000, jadi nggak begitu mahal sih sebenarnya kalau untuk yang tali kopling gini. Jadi ceritanya karena sekarang kan kondisinya masih lagi work from home ya. Jadi ya kendaraan juga kemarin semua di rumah pada parkir aja. So akhirnya kemarin itu kita lagi manasin semua kendaraan termasuk si motor ini. Cuman ketika kita lagi manasin, terus saya lagi nyoba buat narik koplingnya, terus koplingnya kayak nyangkut gitu, nggak balik. Dan ketika kita dorong untuk ngebalikin koplingnya itu langsung tas putus gitu kemarin. Sebenarnya sih ini indikasinya udah agak lama ya, gejala itu nggak kayak langsung toto karena nggak dipakai, seret keset terus putus. Jadi emang sebenarnya udah dari kemarin-kemarin, udah agak lama sih. Jadi kayak 1 bulan kemarin ini koplingnya itu kalau kita habis masukin persneling kok kayak nyangkut gitu. Sempat saya pikir apa koplingnya selip ya gitu, tapi ternyata setelah diperhatikan lagi, ini bukan selip sih, tapi lebih kayak tali koplingnya itu yang ngebikin kayak agak nyangkut. Jadi dia kayak perlu waktu sedikit buat balik untuk lepas gitu ya. Jadinya kalau dibawa agak kencang itu nggak enak gitu kemarin. Nah akhirnya kemarin saya sempat juga datang ke bengkel buat nanya. Kalau dari bengkel sih kemarin bilang mas ini harus diganti tali koplingnya, cuman kebetulan di bengkelnya nggak jual tali koplingnya ini. So akhirnya kita bawa balik, dan kemudian di Balikpapan muncul yang isu work from home ini. So akhirnya kita juga nggak kemana-mana. Jadi saya mikir kemarin kayak ya udahlah ntar aja, tunggu kita udah mulai akan beraktivitas di luar lagi baru kita ganti sekalian ke bengkel gitu. So akhirnya kemarin kita beli tali koplingnya ini ya. Kita beli tali koplingnya ini, harganya Rp35.000, nggak begitu mahal ya untuk part original. Jadi ini emang udah kayak tinggal plug and play aja. So sekarang mungkin langsung aja kita lihat sama-sama proses pemasangan tali kabel kopling di motor Fiction tahun 2012 ini. Dan sebelum menonton video ini sampai habis, jangan lupa buat seluruh teman-teman yang belum mensubscribe channel TJ Garage untuk klik tombol subscribe di bawah serta aktifkan loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video-video baru di channel ini. Sekarang langsung aja kita pasang tali koplingnya. Nah, sebagai tambahan informasi buat teman-teman ya, mungkin kayak teman-teman juga bisa lihat kalau jalur kopling itu dari atas, dia akan masuk ke area di bawah speedometer, terus ke bawah, nanti ngelewatin tutup cover samping ini, dan dia langsung menuju ke ruang mesin seperti yang teman-teman lihat sekarang. Dan tools yang kalian butuhkan adalah ini. Teman-teman perlu tang, perlu obeng, dan juga perlu kunci 12. Nah, untuk memulai proses penggantian tali kopling ini agar semakin mudah, saya akan mulai dengan membuka cover samping. Nah, sekarang udah makin kelihatan ya. Nih jalurnya dari atas, dia ada pengaitnya satu di sini, turun lagi ke bawah, dan ada pengait yang kedua di bawah sini. Langsung menuju ke ruang mesinnya. Nah, sebagai tambahan buat informasi ya, ini mungkin teman-teman sebenarnya nggak perlu ngebuka cover samping ini ya. Ini juga udah bisa kalian kerjakan tanpa perlu buka cover samping. Di sini saya buka supaya teman-teman juga bisa lihat jalurnya. Kalau di sini juga ada 2 pengait yang harus kita buka. Bukan kita buka, tapi nanti akan kita lewatin. Kita akan tarik kabelnya lewat sana, dan nanti kita masukin balik saat proses pemasangan. Step pertama, kita akan mulai mengerjakan dari sisi bagian bawah seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di situ kabel kopling kan ada pengaitnya ya, ada yang nyangkutin. Nah, supaya lebih gampang, kita dari sisi sebelahnya dengan menggunakan obeng minus, kita congkel dulu ke atas agar lebih mudah untuk melepas pengait tali koplingnya. Nah, setelah penguncinya terbuka ya, dengan menggunakan tangan kita dorong sedikit agar lebih mudah untuk melepas tali koplingnya. Seperti ini.
Oke, sekarang udah kebuka ya tali koplingnya. Jadi teman-teman bisa lihat nih, tadi kan dia nyangkutnya di sisi belakang sini dan ini ada pengaitnya, ini seperti lock itu fungsinya. Jadi dari sisi sebelah sana kita buka dulu supaya bisa mengeluarkan tali koplingnya. Nah, next kita akan memerlukan kunci 12 ya. Jadi di sini teman-teman bisa melihat ada pengunci ya. Jadi ini sebenarnya fungsinya sebagai setelan untuk mengatur jarak koplingnya. Jadi di sini kita perlu longgarkan terlebih dahulu. Dia ada dua buah mur ya, sisi sebelah kanan sebelah kiri. Salah satu saja yang dilonggarkan, maka kemudian kita bisa melepas dari posisinya yang sekarang agar kabelnya bisa dilepas. Setelah terlepas, posisinya akan menjadi seperti ini ya. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal mendorong saja kabelnya ke atas. Seperti yang saya mention sebelumnya ya. Jadi kalau seandainya kita nggak buka tutup cover samping pun juga bisa, tinggal didorong perlahan aja ke atas. Cuman mungkin memang dengan membuka cover samping akan mempermudah pekerjaan kita untuk melepas dan memasang kabel kopling ini nanti. Lanjut ke sisi atas. Nah, karena kebetulan di motor ini udah putus sebelumnya ya, udah terlepas, jadinya seperti ini. Dia udah keluar dari pengait yang ada di bawahnya. Nah, sekarang kita tinggal melepaskan sisi bagian atas ini saja. Nah, di sini kita menggunakan tang ya. Jadi teman-teman tinggal putar saja. Nah, seperti ini. Kita putar sampai dia nanti membentuk satu garis lurus agar kabelnya bisa dilepas. Setelah terlepas, tinggal kita tarik saja perlahan agar tali koplingnya terlepas dari motor. Nah, sekarang saya akan menunjukkan perbandingan antara tali kopling yang lama yang sudah terpasang sebelumnya dengan tali kopling yang baru. Namun sebelum itu kita cabut dulu karetnya ini ya, karena nanti akan kita pasang lagi di tali kopling yang baru. Sekarang kita buka dulu. Nah, jadi ini teman-teman bisa lihat ya, kalau secara sizing tentu aja sama ya, karena ini original part, genuine part buat si Viction sendiri. Nah, dan ini perbandingan ini. Kalau teman-teman bisa lihat ya di sini ini sangat lancar banget, kita tarik turun seperti ini. Oke. Sedangkan di tali kopling yang lama ini udah seret banget. Jujur aja sini agak keras ya, termasuk agak keras dan entah mungkin karena sudah ada serabut yang putus di dalam, cuman memang by default sebenarnya jauh banget sih ini, jauh banget perbedaannya. Oke, sekarang kita pasang dulu karetnya ke sini supaya nggak lupa dan kita akan langsung lanjut ke proses pemasangan kabel kopling yang baru. Kalau pada proses membukanya kita memulai dari bawah, untuk proses memasangnya kita akan start dari atas. Jadi teman-teman tinggal urut lagi kabelnya seperti tadi dari atas. Nah, dan jangan lupa untuk memasukkan ke pengait yang memang sudah disediakan. Jadi ini mungkin salah satu manfaat kalau kita membuka cover sampingnya ya. Karena tentu saja akan lebih mudah bagi kita untuk mengatur jalur yang dilewatin oleh kabel koplingnya. Tapi bukan berarti kalau kita nggak buka cover samping jadi nggak bisa ya. Next step, kita rapikan dulu ya karetnya tadi yang sudah kita pasang sebelumnya. Kemudian kita agak tarik sedikit ke atas dan langsung saja kita akan pasang dari sisi bagian atas. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, kita sangkutkan terlebih dahulu ke handle kopling kita supaya lebih mudah. Setelah disangkutkan, tinggal kita luruskan saja, kita masukkan ke jalur yang tadi sudah kita buka sebelumnya ya.
Nah, setelah terpasang seperti ini, sekarang kita tinggal kencangkan saja dengan memutar ke belakang seperti ini. Dan dengan menggunakan tang, kita kencangkan kembali agar kembali seperti posisi sebelum kita buka. Jangan lupa untuk kembalikan karetnya ke posisi semula. Lanjut ke bagian bawah. Seperti tadi, teman-teman bisa menyangkutkan terlebih dahulu pengait ujung koplingnya ya, seperti ini, ke bagian yang tadi ada locknya. Nah, setelah tersangkut, teman-teman tinggal menekan locknya ke bawah ya. Kita bisa manfaatkan obeng lagi. Kalau yang ini kita bisa dari sisi sebelah sini aja ya, nggak perlu ke seberang. Karena kita cukup menekannya saja agar terkunci dan pengaitnya tidak lepas dari ujung koplingnya. Lanjut ke step terakhir. Nah, kita tinggal mengembalikan bagian untuk menyetel koplingnya ya. Untuk menyetel tinggi rendah koplingnya ke bagian pengait di ujung bagian paling bawah seperti ini. Caranya dengan melonggarkan baut, pasang kembali, dan kencangkan dengan menggunakan kunci 12 seperti ini. Di bagian ini teman-teman juga bisa merasakan setelan tinggi rendah koplingnya ya. Jadi make sure kalian merasa nyaman dengan pengaturan jarak koplingnya sebelum mengencangkan baut di bagian yang ini. Selesai! Sekarang kita tinggal pasang cover sampingnya. For your information, nah nanti teman-teman bisa lihat ya di bagian bawah sini dia akan masuk ke sebelah sini. Ini untuk baut di depan dan ini prosesnya dia kayak ceklek gitu doang ke dalam. Jadi dari bawah sini kita masukkan dulu seperti ini. Atur posisi yang pas dan kita cukup tekan perlahan seperti ini. Next, sisanya kita tinggal pasang bautnya dan proses pemasangan cover samping dari motor ini sudah selesai. Nah, jadi kurang lebih seperti itu cara untuk mengganti tali kopling dari motor Fiction ini. Sebenarnya generally mungkin kurang lebih aja sih sebenarnya ya sama motor-motor yang lain juga untuk proses penggantiannya. Jadi flow-nya supaya kerjanya nggak begitu susah, kita buka dulu dari bagian bawah, bagian yang masuk ke blok mesin. Setelah itu udah dibuka, terlepas, itu akan lebih mudah untuk mengganti di bagian atas yang masuk ke handle-nya. Dan sekarang ketika kabel kopling udah diganti, sekarang rasanya udah jauh lebih ringan banget sih ya, udah kayak baru lagi. Oke, mungkin sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like dan share video ini sebanyak-banyaknya supaya semakin banyak teman-teman di luar sana yang mendapatkan manfaat dari video kita kali ini. Dan buat teman-teman yang punya experience yang sama atau mungkin di motornya atau mungkin di motor teman-teman yang mereknya berbeda, bisa di-share di bawah di kolom komentar supaya bisa menjadi manfaat lain untuk teman-teman yang menonton video ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel TJ Garage, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe di bawah serta aktifkan loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi awal ketika kami mengupload video-video baru di channel ini. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di video selanjutnya.